Mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami dedikasikan untuk kami terus mengasihi Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Sebagai juru selamat kami dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar setiap firman itu boleh masuk dalam hati kami menjadi benih yang kemudian bertumbuh Tuhan, menjadi berkat buat kami, buat orang di sekitar kami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau kuasai hati pikiran kami, telinga kami, agar kami fokus Tuhan, sehingga kami mengerti kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siap diberkati, katakan amin. Loh samik ya? Suara-suara, Oh. Banter suara saya. Firman Tuhan sore ini enggak enak. Tapi rata-rata firman Tuhan saya enggak enak. Isinya ngamuk wong tok. Iya toh? Tapi saudara kok gak bosen? Mana saya tanya Pak Wijaya, gak bosen ndelok aku? Enggak ya? Seringkali kita itu kalau di dalam kehidupan ya, kalau ada orang sukses, orang berhasil, kita bisa nyontoh. Kita bisa menteladani. Kenapa orang ini bisa sukses, kenapa orang ini bisa berhasil, dan gitu. Kita bisa ambil teladan. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka ini kok bisa berhasil dalam hidupnya. Itu kalau orang itu berhasil, diberkati dan sebagainya. Nah, kali ini saya tidak berbicara itu. Kali ini saya ingin berkata bahwa apa yang kita bisa pelajari dari penderitaan. Mungkin kita belajar dari orang, wah orang ini menderita karena dia melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kita nanti berusaha menjaga supaya kita tidak sampai alami yang dia alami. Supaya kita tidak menderita. Tapi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan buat saudara, semua oma-opa di sini, kita hari ini belajar dari sebuah penderitaan. Bukan dari sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Sudah ketemu? Coba perhatikan di atasnya ayat 18, itu judul perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Judulnya saja sudah unik. Judulnya saja sudah unik, penderitaan Kristus itu sebagai teladan. Nah, ayat 19 saya bacakan, sebab adalah kasih karunia, perhatikan ya, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21, bersama-sama, 23, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin.
Perikopnya tadi judulnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal saja, karena dua hal ini sudah makan waktu 1 jam 1/4, enggak apa-apa ya? Oh, kalau 2 jam, itu berarti harus 4. Ayat 21 perhatikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, untuk itulah yang mana? Kita ngelihat di ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kebenaran yang pertama, kita itu dipanggil bukan cuma untuk bertobat. Kita itu dipanggil bukan cuma untuk mengasihi Tuhan. Kita juga bukan dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah ternyata kita dipanggil itu untuk menderita. Ketika saya baca ini, enggak enak ini. Dan ini yang seringkali ditutupi oleh banyak hamba Tuhan, oleh gereja-gereja. Ternyata panggilan kita itu bukan sebatas kita dari gelap menuju terang yang ajaib, kemudian saudara bersama-sama melayani Tuhan, bla 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 yang lain enggak. Ternyata kita dipanggil juga untuk menderita loh. Nah, untuk itu saya ajak saudara untuk melihat ayat ini, kisah ini ditulis itu latar belakangnya apa. Makanya kalau setiap saudara, oma, opa, semua pasti bisa. Apalagi sekarang pakai Google kan bisa dicari. Baca firman Tuhan, cari. Supaya apa? Cari ayat firman Tuhan ini ditulis untuk siapa, ditulis pada waktu apa, untuk kepentingan apa. Nah, nanti dari sana kita jadi tahu intisarinya, kemudian kita bisa aplikasikan di saat ini. Jadi kita tidak sekedar nyomot ayat sakarpe dewe. Sehingga apa? Jadi penafsirannya salah. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Dan surat ini ditulis Rasul Petrus untuk orang-orang perantauan. Perantauannya itu ada daerahnya itu saya cari di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, Bitinia. Ini orang-orang perantauan. Jadi Rasul Petrus ini nulis untuk orang-orang perantauan, orang-orang yang datang. Kemana? Orang-orang ini datang dan kemudian di wilayah itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi, Kaisar Nero. Lalu Rasul Petrus nulis surat ini. Bahwa ketika mereka datang, mereka bersama-sama dengan Rasul Petrus untuk bersama-sama melayani Tuhan, mereka diingatkan oleh Rasul Petrus. Jadi kisah tadi ketika saudara baca tadi, bahwa penderitaan Kristus sebagai teladan tadi, kemudian di ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk menderita. Ketika saudara ingat, ketika Rasul Petrus berkhotbah pertama kali, yang tobat berapa? 3.000 orang lebih yang tobat. Tapi Rasul Petrus itu beda sama hamba Tuhan zaman sekarang. Hamba Tuhan zaman sekarang ketika berkhotbah, ngasih angin surga. Hidup itu harus diberkati, sukacita, tidak pernah sakit-sakitan. Itu yang disampaikan. Saya ngomong seperti ini bukan saya tidak kepingin mujizat, tidak ingin diberkati, tidak ingin sakit sembuh loh. Kemarin sikilku iki loro pijet sampai Sidoarjo saya supaya sembuh.
Loh bener. Karena kebanyakan olahraga. Ini sakit ini, yang betis saya sebelah kiri. Sakit kalau jongkok sakit. Sekarang puji Tuhan sembuh. Saya ngomong seperti ini bukan saya ingin menderita, enggak. Bukan saya tidak ingin diberkati, enggak. Tapi kita harus menghadapi realita. Rasul Petrus harus mengingatkan para pendatang tadi, realitanya adalah ini, ketika ada di dalam pemerintahan Kaisar Nero, engkau akan menderita. Rasul Petrus itu ngomong gitu ke orang-orang pendatang itu. Ke jemaat-jemaat itu ngomong gitu, mengingatkan. Dan ini kalau, apalagi ini sekarang kan masuk YouTube sama Om Mateus. Keren. Cik so mlebu yang YouTube, aku nggak tahu udak-udak YouTube. Ini saya perlu ngomong ini didengar banyak orang kan, YouTube bisa tersiar kemana-mana. Setiap hamba Tuhan itu tidak bisa ngasih angin surga. Tak tudinge cek di mlebu yang YouTube. Hamba Tuhan harus realistis, harus melihat keadaan. Kalau hari-hari ini adalah hari yang susah, ya harus ngomong, hari ini hari yang susah memang. Hari yang berat. Semua sektor ekonomi, semua berat. Harus ngomong, tidak bisa jemaat dikasih angin surga. Kenapa kalau nggak bisa? Kenapa nggak bisa dikasih angin surga? Kalau jemaat nggak disiapkan bahwa ternyata panggilan Tuhan, salah satunya adalah untuk kita, saudara dan saya menderita, bahaya. Saya mulai 2005 melayani Tuhan. Mungkin Cik Yin ngikuti dari awal. Tepatnya mulai 2001. Dan itu getol-getolnya. Kok Pak Wijaya sekarang. Tapi sampai sekarang ya tetap semangat kok saya. Di tahun 2013, Cik Yin tahu, mama saya dipanggil Tuhan. Kalau hati kita tidak disiapkan bahwa salah satu panggilan Kristus adalah untuk kita diizinkan menderita, bahaya. Kita menganggap kita ini sebagai umat yang punya privilege, hak istimewa. Aku gitu loh, anak Tuhan. Biji mata Tuhan. Kesayangan Tuhan. Kenapa? Karena itu angin surga yang dihembuskan terus di telinga saudara. Dan itu juga yang saya sering dengar. Sehingga membentuk jadi diri kita sebagai anak Tuhan itu seperti kita itu diprotek sedemikian rupa loh. Kita ini tidak dapat celaka, kita ini dijauhkan dari segala hal yang buruk. Ya memang, kalau saudara ingat peristiwa Ayub itu iblis tahu, kalau makanya iblis ngomong sama Tuhan, Tuhan jabutan pagar perlindungan supaya aku bisa nyentuh Ayub. Makanya kalau hari ini kita tidak tahu bahwa kita dilindungi Tuhan, kalah sama setan. Setan itu lo ngerti bahwa ada pagar perlindungan di setiap orang percaya. Semua percaya, katakan amin. Nah makanya Ayub itu minta izin sama Tuhan supaya Tuhan jabut pagar perlindungannya supaya bisa disentuh. Tapi hak istimewanya enggak seperti itu. Kalau kita ngomong bahwa anak Tuhan selalu diprotek, hidupnya diberkati, semakin sukses. Kan yang disampaikan gitu ya, sukses di bumi, mati masuk surga. Kan enak ya. Rasanya gitu, kita jadi anak emas gitu loh. Kalau seperti itu, saya tanya, kalau memang anak-anak Tuhan, betul-betul kita setiap kita orang-orang percaya ini memang punya hak istimewa, kita dijauhkan dari penderitaan, ingat enggak? Di tahun-tahun awal-awal pandemi, banyak hamba Tuhan dipanggil Tuhan pulang. Banyak keluarga hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan pulang. Kalau memang, makanya saya ngomong, kalau memang anak Tuhan memang dapat perlindungan, hak istimewa, berbeda dari yang lain, besok nggak akan ngalami seperti ini.
Makanya saya ngomong, Rasul Petrus ini mengingatkan kepada pendatang tadi yang saya sebutkan daerah-daerah mereka dari daerah macam-macam, dari Jagalan, dari Pasar Besar, dari Jodipan. Itu mereka datang dan mereka harus diingatkan. Engkau dipanggil untuk menderita. Dan itu enggak enak loh. Padahal dia itu berkhotbah 3.000 orang. Oh, sekarang ada jemaat wake, terus saudara ngomong, "Woi, kamu dipanggil Yesus untuk menderita." Oh, meneh gak sing teko. Bubar gerejane pulang kabeh. Tak jamin 1000%. Tapi ketika kalau yang sekarang, gereja datang ngene, kamu diberkati Tuhan, sehat, sukses, ngono. Wah, teko. Tapi Rasul Petrus enggak gitu. Rasul Petrus ngomong realita. Ngomong kebenaran. Dan hari ini saya juga mengingatkan saudara, juga mengingatkan saya. Bahwa kita pun terpanggil salah satunya untuk menderita. Mungkin kita menderita nggak cuma karena kita melayani Tuhan, kemudian kita diasingkan orang, itu juga menderita. Tapi ketika hidup kita benar, kita bekerja, kita nggak mau korupsi waktu, nggak mau korupsi duit, kita rajin kerja, kita nggak disukai orang, kita ikut menderita karena Kristus. Karena Kristus, karena kita melakukan segala sesuatu bukan kepada siapapun, tapi kita melakukannya seperti kita melakukan untuk Tuhan, hidup kita lempeng, hidup kita lurus, orang melihat, wah gak seneng orang. Dan itu kita menderita karena Kristus. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan hari ini saya mengingatkan setiap saudara dan saya bahwa salah satu panggilan kita adalah untuk menderita. Siap menderita? Hebat. Siap menderita? Mulai gelambiar. Siap menderita? Karena itu memang salah satu panggilan Tuhan. Dan hari ini saya ingin membagikannya buat setiap saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan ya, di ayat yang ke 20 di bagian B. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka dan sebagainya. Ternyata ketika kita melakukan hal yang baik pun kita bisa menderita. Dan itu diizinkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak sayang sama kita. Ini harus diluruskan. Kenapa kok Tuhan izinkan menderita? Apakah Tuhan tidak sayang? Nah sekarang kalau ngomong gitu, kita ngelihat lagi Ayub. Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini orang perfect. Hampir belum pernah ada orang seperti Ayub di muka bumi ini. Makanya saya ngomong, kalau memang kita ini rajin melakukan pelayanan, kita rajin ibadah dan sebagainya, nggak sebanding dengan Ayub. Saya nggak ada sebanding apa-apanya dengan Ayub. Tapi ketika dia menderita, satu hari itu anaknya habis, satu hari itu hartanya habis, dalam satu hari itu kesehatannya habis, dan kemudian istrinya meninggalkan dia, disuruh mengutuki Tuhannya. Sekarang pertanyaannya, Ayub diizinkan loh sama Tuhan menderita. Apakah Tuhan enggak sayang sama Ayub? Enggak. Tetapi ketika Ayub diizinkan menderita, Tuhan ingin kasih contoh ke iblis. Ini loh, meskipun pagar perlindungannya tak jabut, tetap dia tidak mengutuki aku. Memang ada perkataan Ayub itu yang sempat marah kepada Tuhan. Kenapa aku harus lahir dan sebagainya. Tetapi di akhir ending kisah Ayub itu, tertulis bahwa Ayub itu akhirnya mengakui Tuhan yang asalnya cuma dia dengar dari kata orang, hari itu dia melihat. Ayub bukan tidak dikasihi Tuhan, bukan tidak dicintai Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi
supaya Ayub lebih lagi melihat karya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi penderitaan yang diizinkan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Kenapa Rasul Petrus ngomong gitu? Kenapa kok dia pakai bahwa penderitaan Kristus itu sebagai teladan? Kita melihat ketika Yesus menderita, apakah dia nggak dikasih oleh Bapa? Enggak. Tetapi karena dia ingin melakukan kehendak Bapa. Hari ini, seperti saya katakan tadi, ketika hidup kita mau sejalan dengan firman Tuhan, mau sejalan dengan kemauan Tuhan, seringkali orang tidak suka dengan saudara. Itu saudara menderita karena Kristus. Tapi ketika kita tahu bahwa ketika kita tetap kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, wah, saya percaya, saya garansi, firman Tuhan garansi, bahwa hidup saudara pasti diproteksi Tuhan, akan dipelihara Tuhan. Tuhan semakin menunjukkan kuasanya atas hidup kita. Kita bukan lagi menjadi jemaat yang tahu bahwa hidup kita diberkati, sukses, lahir baru, dan kemudian, wah, sehat sebagainya. Enggak. Bahkan ketika kita menderita pun, itu panggilan Kristus. Saya ketika baca ini sekali lagi, saya baca ini, nggak enak. Saya punya sepupu. Sepupu saya itu hamba Tuhan di Solo, di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Tahun 2000, lupa saya tepatnya, dipanggil Tuhan. Saudara tahu, ketika dipanggil Tuhan, saya itu datang sama mama saya. Saya datang sama mama saya. Itu kena kanker. Kankernya itu sudah sampai ke dinding perut. Jadi nggak bisa diambil. Karena kelet ya, peteng sini. Nggak bisa diambil. Kalau di organ kan masih mungkin diupayakan diambil. Itu enggak, itu nempel di dinding perut. Saya datang sama mama saya ke Solo. Saudara, begitu kami masuk kamar, dia itu cuma gini dok lah. Nggak bisa apa-apa. Apa yang terucap dari mulutnya? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak salah. Saya yang dengar gitu, kami yang nangis. Saya sama mama saya yang nangis. Ojo nangis. Manggil mama saya kan, ojo nangis. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu setia. Saya ingat kata-katanya. Tuhan Yesus itu tidak salah. Dan saya berani katakan ketika dia dipanggil, dia duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di dalam keadaan seperti itu yang kesakitan, dia bisa memberkati orang. Dan itu tidak mudah. Itu kalau kita tidak ngerti bahwa hidup kita memang salah satu panggilannya adalah untuk menderita, bahaya. Bahaya, saudara bisa ninggalkan Tuhan. Saudara pasti kecewa dengan Tuhan. Kalau orang, jemaat tidak diberi pengertian bahwa salah satu panggilan anak Tuhan adalah untuk menderita, saudara bisa kecewa sama Tuhan. Saya garansi, pasti kecewa. Makanya Rasul Petrus tidak ngasih iming-iming, tidak ngomong keberhasilan dan sebagainya. Rasul Petrus ngomong keadaan. Ini pemerintahan Romawi, kejam Nero. Engkau harus menderita, siap-siap menderita. Hari ini, saudara mengalami penderitaan seperti apa? Ingat, itu Tuhan izinkan. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, tidak sayang sama kita. Amin. Jadi tegang. Makanya, ojo sering-sering nyeluk aku. Gak enak firman-Nya. Pasti tidak enak. Tapi itu enak buat rohani saudara.
gak enak di telinga saudara. Amin. Yang kedua, ayat 21b yang bagian B. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh, undangan syuting mungkin Pak Matius. Dikatakan yang kedua, Yesus itu ketika menderita meninggalkan teladan untuk kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Itu di ayat 21b. Nah, teladannya yang apa? Teladannya di ayat ke-22 dan 23. Dan selanjutnya, saya bacakan 2 ayat saja. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Petrus setelah memberi pengertian kepada orang-orang pendatang itu bahwa salah satu panggilanmu adalah untuk engkau menderita seperti Kristus. Kemudian Petrus mengingatkan lagi, ikutono jejaknya Kristus dulu ketika menderita. Apa itu? Dia tidak membalas, dia tidak mencaci maki meskipun dia menderita. Petrus ngomong seperti itu. Supaya apa? Supaya jemaat ngerti ketika menderita, bukan ngomel, bukan menggerutu, bukan ngerasani, bukan seperti itu. Bukan komplain. Makanya Petrus ngomong, ikutono teladan Kristus itu loh. Kemudian bla 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 dia ngomong seperti itu di ayat ke-22 dan seterusnya. Beberapa saat yang lalu saya mendengarkan salah satu podcast. Ngerti nggak Om Opai podcast? Podcast itu kayak interview ini gitu. Nah, ada public figure, engkau golekno dhewe PR. Om Matius mesti engkau ketemu pasti. Itu inisialnya cewek ya, inisialnya NG. Oh, itu public figure terkenal, Wahyu pisan. Lah aku lek Ayu ya sama istri ngomong Wahyu gitu, gak gengsi ya, gak apa-apa, memang Ayu kok. Wahyu. Umur 13 tahun, dia itu mengenal nama Tuhan dari keluarga yang non-Kristen. 13 tahun. Umur 15 tahun, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saat dia menerima, dia diusir dari rumah. Saya nggak pernah membayangkan anak usia 15 tahun diusir dari rumah karena dia menerima Yesus. Anak saya aja yang kedua itu umur 16 tahun. Kadang masih kekanak-kanakan. Ini anak umur 15 tahun. Diusir, dikeluarkan dari rumah, bahkan katanya di situ kalau saya tidak salah dengar akan diancam, dibunuh dan sebagainya. Gara-gara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi yang luar biasa dari podcast itu sampai akhir saya ikuti, kemudian public figure ini ngomong apa? Hari ini setelah belasan tahun dia alami mungkin aniaya, hari ini keluarganya menerima dia. Memang dia ngomong seluruh keluarganya belum menerima Yesus memang. Tapi yang luar biasa keluarganya mau menerima dia setelah belasan tahun kemudian. Dan itu dialami oleh anak 15 tahun. Saudara harus cari itu, inisialnya NG. Itu luar biasa sekali kesaksiannya. Nah, hari ini kita juga belajar. Kalau seperti saya katakan lagi, ketika kita menderita, jangan yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang buruk. Kita ingat ketika Yesus menderita, makanya judulnya adalah penderitaan Kristus itu sebagai teladan. Ketika Yesus menderita, dia masih bisa memberkati penjahat.
supaya aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dalam keadaan menderita, dia memberkati. Makanya kemarin saya nulis satu ayat. Saya kirimkan ke grupnya abal-abal. Mbok grupnya Pak Wijaya aneh-aneh, abal-abal. Saya tulis kayak gini. Memberi itu bukan karena orang punya banyak atau sedikit harta. Saya ulangi ya. Memberi itu bukan karena orang punya banyak atau sedikit harta. Tetapi karena dia punya hati memberi. Karena dia punya hati untuk memberi. Karena memberi itu bukan kewajiban. Kalau saudara baca di Alkitab, bukan kewajiban. Itu pilihan. Makanya ketika kita menderita, mungkin penderitaan saudara secara ekonomi, justru saat itulah saudara harus dipanggil untuk saudara memberkati. Mudah, sulit. Ge mangane wangi loh, ati ngekek wong mangan, gendeng. Loh iya toh. Kita ngomong logika, gendeng. Coba kalau kita ngelihat Kristus kayak gitu. Lu disalib gak iso awakmu dhewe lo gak iso kon tulung. Lah kok iso memberkati orang? Kristus sedang memberi contoh kepada setiap saudara dan saya. Bahwa ketika kita menderita, justru itu saat yang terbaik untuk kita jadi berkat. Bukan di saat kita itu sedang berlebih. Bukan saat hidup kita ini sedang baik-baik saja. Justru ketika hidup kita terpuruk, ketika hidup kita menderita, alami aniaya, justru itu saatnya untuk kita itu menjadi berkat. Saya bukan dalam keadaan yang parah gitu, enggak. Tapi setiap orang keluarga itu kan punya masalah. Ya. Punya masalah masing-masing. Tapi di hari-hari ini kira-kira 2 mingguan itu, saya didatangi satu keluarga. Saya ngomong, kalau cerita ke saya, itu buntu. Aku bukan lambe bocor. Duduk lambe ini suwek. Sing suwek itu jinku ini. Nah. Ini memang bukan sobek, ini memang model. Tak jelaskan Pak Wi. Kemarin saya dibilangi kok nggak jin suwek itu digawe. Tenang, tapi nanti apa yang engkau alami ini harus saya bagikan supaya jadi berkat buat orang banyak. Di saat saya ini juga tidak kekurangan masalah, justru sekeluarga ini datang membawa masalah. Tapi justru di saat seperti itu, saya semangat untuk menguatkan mereka. Tidak selesai. Kemarin itu ceritanya itu anaknya 2 ini kepahitan sama papanya. Kepahitan parah. Sampai di depan saya tuh teriak-teriak. Di depan saya. Kemudian saya suruh ungkapkan semua. Waduh, sing lanang cuma gini, sing perempuan waduh histeris, nangis dak karu-karuan. Gak apa-apa, keluar no. Aman, papamu ndak akan ngakuan apa-apa. Pokoknya aku gede no, tak tapuk lek sampai macam-macam papa. Ya, pasti tak lindungi. Kemudian selesai, papanya juga klarifikasi gini-gini. Akhirnya anak-anak ini saya suruh minta maaf sama papanya. Tak suruh paikui. Ngerti ya paikui? Oh gak ngerti. Kok ajaran aja iin paikui ya? Paikui itu sujud gitu loh. Sujud gitu. Kemudian juga awal. Dan benar kemarin saya keluar kota, saya diteleponi di tengah jalan. Waduh rame lagi. Saya bilangi mau ke tempat saya, ke rumah saya. Nanti tunggu besok. Hari ini saya nggak bisa. Kamis atau Jumat datang. Ketika saya nggak kekurangan masalah, justru Tuhan hadapkan kepada orang-orang seperti itu. Untuk apa? Untuk kita praktek. Seperti halnya Yesus. Bahkan ketika dia diolok-olok, Yesus ngomong apa?
Bapa ampunilah karena mereka nggak ngerti yang mereka berbuat. Nggak cuma memberkati, tapi dia mengampuni, mendoakan. Nggak gampang. Pemenang saudara dirasani orang. Ya toh? Orangnya saudara tahu. Saudara bisa doakan? Jujur. Hah? Cek matek. Paling enggak gini, tak dungakno setruk. Jujur, ya. Tapi Yesus itu praktekkan luar biasa loh. Beberapa kali saya ngalami gitu. Nggak gampang. Hati itu untuk doakan itu nggak gampang. Nyebut nama doa wabot. Tapi ketika kita minta Roh Kudus tolong supaya aku nyebut. Saya sebut namanya satu-satu. Meskipun itu abot. Saya sebut. Karena itu teladan Kristus. Bukan siapa dia, tapi karena siapa kita. Karena kita ini anak Tuhan. Karena kita ini biji mata Tuhan. Makanya kita ini ngikuti teladannya Tuhan. Kamu gak popo ngolok-ngolok aku. Kamu gak popo nganiaya aku. Kon ngerasani aku gak popo. Ya, Cik Welun, siap? Tetapi aku tetap nampuni kamu. Aku tetap memberkati kamu. Aku tetap doakan kamu. Ciyin nggak tahu ceritanya apa-apa. Loh, saya tuh pernah loh. Ini saya pernah. Jelas-jelas saya ceritakan ke beberapa orang. Sakjane iku sing salah iki sapa sih? Takno. Saudara tahu? Sampai saya tuh sengit-sengit, saya tuh sembunyi-sembunyi. Pas ulang tahunnya, tak datangi, tak kirimi kue. Nggak cuma doano loh, tak datangi, tak kayak kue. Nggak cuma itu, saya ngomong apa? Saya minta maaf. Saya tuh posisi mau turun dari kendaraan, itu maju mundur. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Saya sama teman saya, tak andani, kono ojo ngomong cece loh kan. Tak cewir kupingmu. Jadi istri saya enggak tahu. Setelah sekian lama baru tak kandani. Aku gitu. Karena teman saya tak kasih tahu, ojo ngomong cece. Saya tuh mau turun dari kendaraan itu maju mundur. Karena gengsi tuh. Tapi karena saya ingin mau ngikuti apa yang Yesus mau dalam hidup saya turun. Meskipun mungkin orang itu tidak mau menerima kita kembali, enggak apa-apa. Yang penting urusan kita di hadapan Tuhan selesai. Kita memberkati dia. Meskipun pada waktu itu tentara Romawi tetap mengolok-ngolok Yesus, bagi Yesus nggak masalah. Yang penting Yesus sudah melakukan kehendak Bapa. Dan Bapa melihat Yesus ketika menderita, justru dia memberkati, justru dia mendoakan, dia mengampuni. Itu yang dilihat Bapa. Masalah mereka mau respect sama Yesus atau enggak, itu bukan masalah. Yang penting Yesus sudah melakukan kehendak Bapa. Dan itu diperhitungkan oleh Bapa di surga. Hari ini setiap kita sudah belajar bahwa salah satu panggilan kita, anak-anak Tuhan, adalah untuk menderita. Tetapi kita tidak perlu takut, karena setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, itu pasti di dalam proteknya Tuhan. Amin. Kita belajar aja, ketika saya alami yang buruk, kita lihat aja Ayub lah. Ayub itu dihancurkan habis-habisan. Coba sih, setiap saudara di ruangan ini, ada pernah nggak yang ngalami kayak Ayub itu? Dalam satu hari semua entek. Ada nggak? Nggak ada. Hampir nggak ada. Itu Ayub satu hari itu semua habis. Sak bojo-bojo ini hilang. Tetapi jangan lupa, Tuhan tahu. Dalam kendali Tuhan kok. Tuhan tahu kok. Cuma nyawanya tidak bisa kau sentuh. Dalam perlindungan Tuhan. Hari ini meskipun kita menderita, ingat, oh iya gak apa-apa aku menderita.
Yesus tahu. Amin. Aku harus jalani ini. Karena salah satu panggilanku adalah diizinkan untuk menderita. Dan ketika aku menderita, aku mau mengikuti jejaknya Tuhan. Aku mau mengampuni. Aku mau mendoakan. Aku mau memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Bapa, kami percaya hari ini kami belajar Tuhan satu hal, bahwa Engkau memanggil kami bukan cuma dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib, untuk kami bertobat Tuhan, untuk kami boleh mengenal Tuhan yang benar. Kami Engkau panggil bukan cuma kami hanya mengasihi Engkau, melayani Engkau. Hari ini kami belajar, ternyata Engkau memanggil kami, salah satunya adalah Engkau izinkan kami untuk menderita. Bukan karena Engkau tidak mengasihi kami Tuhan, justru karena Engkau lebih mengasihi kami. Ketika Engkau izinkan kami menderita, justru di saat itu kami menjadi fokus-Mu Tuhan. Ketika Ayub menderita, Ayub di dalam fokusnya Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai kepada Ayub. Hari ini ketika kami menderita, kami percaya pandangan Tuhan justru semakin fokus kepada hidup kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami Engkau izinkan menderita Tuhan, kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami tidak membalas apa yang buruk, tapi kami mau belajar seperti Engkau, untuk kami mendoakan, untuk kami memberkati, untuk kami mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kekuatan kepada setiap kami, oma opa di tempat ini. Berikan Tuhan di masa tua mereka kesehatan yang dari Tuhan. Biarlah mereka semakin intim dengan Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di akhir sisa hidup mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Dan ketika mereka Kau panggil pulang, ada mahkota yang Kau siapkan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya biar firman ini menjadi kekuatan kepada setiap kami. Mulai sore hari ini,